dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada zaman Nabi Musa di Gunung Sinai, dengan jari jemarinya Yahweh mengukir hukum atau firman-Nya pada bongkahan-bongkahan batu, agar bangsa Israel hidup berlaku benar, hidup kudus, dan tidak menyimpang dari jalan dan ketentuan yang ditetapkan Tuhan bagi bangsa itu. Tetapi berulang-ulang kali bangsa Israel jatuh ke dalam dosa dan pengkhianatan kepada Allah. Lalu pada zaman Nabi Yeremia, untuk membangun iman dan kesetiaan di hati bangsa itu, di dalam hidup bangsa itu, maka Yahweh bersabda, "Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka." Taurat tidak lagi ditulis pada bongkahan batu yang mati, tetapi pada lempengan-lempengan hati manusia yang hidup dan bergerak. Lalu berabad-abad kemudian, dalam sebuah perumpamaan, Yesus menjelaskan bahwa walaupun benih firman itu telah ditaburkan di ladang hati manusia, namun kualitas pertumbuhan benih itu amat tergantung dari diri pribadi manusia itu sendiri. Dalam perumpamaan itu dijelaskan bahwa penabur adalah Allah. Benih adalah firman Allah, yakni Yesus Kristus itu sendiri. Dikatakan juga ada 4 jenis tanah yang menggambarkan karakter kepribadian hati diri manusia. Jenis tanah yang pertama adalah tanah yang di pinggir jalan. Jenis tanah ini adalah gambaran manusia yang keras dan kasar dan apatis. Ia mendengarkan firman, tetapi menolak Kristus dalam hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti bahwa Kristus adalah kepenuhan janji Allah. Tanah kedua
adalah tanah berbatu-batu, adalah gambaran dari orang yang memiliki iman, tetapi iman itu tidak berakar. Orang seperti ini akan menyangkal imannya ketika datang penindasan dan penganiayaan, dan akan menukar imannya dengan sepiring nasi bungkus. Ia akan meninggalkan imannya demi laki-laki atau demi perempuan yang dicintainya. Dia juga akan meninggalkan imannya karena pangkat, kedudukan, status, dan jabatan tertentu. Tanah ketiga adalah tanah yang dipenuhi oleh semak duri. Tanah ini adalah gambaran dari orang yang terlalu sibuk mencari kekayaan materi dunia ini dan lupa bersyukur kepada Allah, Sang Pemberi rahmat dan berkat. Dan tanah yang terakhir adalah tanah yang subur, adalah gambaran dari orang-orang yang mencari uang, mencari kekayaan, tetapi tetap bersyukur pada Allah. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, berbuat baik dan berlaku benar di dunia ini. Pertanyaan untuk kita termaksud jenis tanah yang mana? Apakah tanah yang di pinggir jalan? Ataukah tanah yang berbatu-batu? Ataukah tanah yang dipenuhi oleh semak belukar? Atau kita adalah tanah yang subur? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, diri kita manusia diibaratkan seperti sebuah kebun lahan yang amat luas. Di dalam kebun itu ada tanah yang seperti di pinggir jalan begitu keras. Ada tanah yang berbatu-batu. Ada tanah yang dipenuhi oleh semak berduri, belukar itu. Dan di kebun yang luas itu ada juga tanah hitam yang subur. Supaya menghasilkan panen yang baik, alangkah lahan hati tanah tersebut perlu diolah dengan baik. Tanah yang keras seperti pinggir jalan harus digemburkan. Tanah yang dipenuhi oleh bebatuan dan semak belukar harus dibersihkan, supaya seluruh lahan hati kita menjadi tanah ladang yang subur bagi pertumbuhan benih sabda Allah. Begitu pula dengan hidup kita, supaya hati kita bersih, jiwa kita murni, hidup kita kudus dan benar, maka kita perlu membersihkan segala hal yang mengotori hidup kita dan membuat kita jauh daripada Tuhan itu sendiri. Saya harap kita semua dapat mengolah lahan kita menjadi tempat tanah yang subur bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.